Mungkin selamat pagi Teteh, lagi perkenalkan dulu ya, perkenalkan nama aku Tri Puji, tidak Raffi Setiawan, Teteh boleh panggil aku Fitria. Aku mahasiswa keperawatan semester 4. Mungkin di sini kita bakal sharing-sharing aja, mungkin terkait pengalaman Teteh, perasaan Teteh beberapa belakangan ini, mungkin beberapa tahun ke belakang, dan mungkin waktu sekitar 5 sampai 10 menit Teteh bersedia. Boleh, Boleh. saya bersedia. Mungkin pertama-tama boleh Teteh perkenalan dulu siapa nama Teteh? Aku Maili. Umurnya? Aku sekarang 19 tahun. Oh, jarak umurnya nggak terlalu jauh ya berarti. Iya, Mungkin pertama-tama Teteh belakangan lagi sibuk apa nih? sekarang aku lagi sibuk kuliah sama organisasi juga, jadi lumayan berkegiatannya padat. Belakangan ini ada nggak yang bikin hal yang bikin mungkin cukup bikin berat gitu ya, sulit buat dijalanin gitu? Hal yang berat itu pas tugas lagi numpuk banget gitu ya, kayak misalnya semua matkul ada aja tugasnya, ditambah lagi berkegiatan di organisasi yang lumayan capek banget. Terus ya kadang-kadang jadinya apa ya, down dan kepikiran masa lalu gitu. Jadi ke bawah gitu ya. Seberapa sering sih Teteh ngalamin kayak gitu, kayak benar-benar rasa capek banget gitu? Mungkin kalau misalkan dihitung ya, seminggu mungkin 1 sampai 2 kali lah akhir-akhir ini. Cukup sering gitu ya Teh. Teteh mungkin pernah nggak merasa kayak dalam titik itu tuh kayak Teteh tuh sibuk banget kan urusan organisasi dan kuliah dan semacamnya, pernah nggak sih kayak merasa putus asa dan benar-benar nggak tahu mau ngapain gitu? Pernah, jujur. Cuma karena hidup terus berjalan gitu ya, jadi aku berusaha untuk menjalani kehidupan aku yang lebih baik aja. Tapi aku juga pernah, udah lama banget aku merasa sangat-sangat putus asa gitu ya. Aku nggak tahu harus apa, dan aku juga nggak tahu mau cerita kemana. Dan situ uh, pokoknya pada tahun itu aku berada di titik down aku banget. Kalau boleh tahu nih Teh, pasti itu berat banget ya buat Teteh dan mungkin sulit juga ya buat diceritain gitu ya. Mungkin boleh tahu nggak apa sih yang Teteh lakuin di fase-fase tersebut gitu? Pada saat itu aku benar-benar gak tahu lagi gitu ya gimana, harus gimana. Aku pun juga saat itu sangat-sangat tertutup kepada orang lain, makanya aku juga tidak bisa menceritakan ini dan gak ada perasaan lega gitu ya, karena aku pendam sendiri. Jadi pada saat itu aku melakukan self harm ya, tapi aku self harmnya bukan yang silat-silat kayak orang-orang yang di viral gitu kan. Cuma aku memang memukul-mukul diri aku sendiri. Terus ketika misalkan pikiran aku kacau, aku menjedukkan kepalaku ke tembok kayak gitu. Dan aku tuh berpikir kalau misalkan aku tidak ada gunanya lagi gitu di dunia ini gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu, apa sih perasaan Teteh setelah ngelakuin hal tersebut gitu? Apakah lega atau mungkin malah lebih sedih? Pada saat itu lega, tapi juga kadang ada lebih sedihnya, kayak aku menyesal kenapa sih aku harus melakukan hal yang menyakiti diri aku sendiri. Tetapi pada saat itu ya pikiran aku memang tidak bisa dikontrol kayak gitu. Itu kan kejadiannya udah lama gitu ya Teh. Mungkin apa sih yang buat Teteh bisa bertahan sampai sekarang gitu? Yang buat aku bertahan sampai sekarang adalah ketemu teman-teman yang ngebuat aku bisa lebih terbuka. Aku bisa menceritakan apa yang lagi aku rasain, dan itu membuat perasaan aku lega gitu. Dan di situ aku menemukan titik terang gitu ya. Oh, aku mau nih menjalani hidup yang lebih baik lagi, menjadi pribadi aku yang lebih baik lagi. Dan dari itu aku berhasil bisa melanjutkan Bisa keluar dari fase tersebut. bisa keluar dari fase tersebut, dan juga bisa tahu nih apa rencana aku selanjutnya, dan bisa ya nggak berpikiran negatif lagi kayak gitu. Tapi Teteh waktu berada di fase tersebut gitu ya, mungkin hal-hal ada nggak hal-hal yang mungkin bisa bikin Teteh mungkin lebih senang gitu, mungkin bisa melepasin hal-hal tersebut gitu dari Teteh, walaupun cuma sebentar gitu? Pada saat itu sih belum ada, nggak ada sama sekali hal-hal, dan aku pun nggak kepikiran
hal positif apa yang bisa aku lakuin pada saat itu. Tapi akhir-akhir ini karena aku juga disibukkan dengan banyak hal kayak misalkan kuliah dan organisasi, jadi menurut aku kesibukan itu mungkin yang bisa Jadi distraksi ya, gitu jadi ya. distraksi untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif lain. Tapi dulu waktu berada di fase tersebut ya, waktu kamu ngerasa buat menyakiti diri sendiri lebih baik gitu ya, kamu ada nggak kepikiran buat cari bantuan yang mungkin lebih profesional gitu? Awal-awalnya sih enggak, tapi lama-lama kepikiran karena kok aku kayak gini banget ya, separah itu ternyata kalau misalkan dipikir-pikir lagi. Jadi aku sempat ke minta bantuan yang profesional ke psikolog. Tapi ada perbedaannya nggak setelah kamu menerima treatment dari psikolog gitu? Lumayan ada sih, aku jadi jauh lebih percaya diri. Berarti emang ada outputnya gitu ya. Iya. Mungkin kamu merasa lebih baik sekarang. Mungkin di fase dulu itu kamu itu kan ngerasa kalau kamu tuh sendirian, nggak punya teman gitu ya. Tapi harus kamu tahu adalah di sini kan sekarang kamu juga seperti yang kamu bilang, sekarang kamu juga punya banyak teman, terus juga mungkin kamu juga bisa cerita ke aku atau mungkin ke teman-teman yang lain juga. Jadi kalaupun suatu saat apa hal terburuknya adalah kamu berada di fase tersebut lagi, hal yang harus kamu tahu adalah kamu tuh nggak sendirian di dunia ini. Mungkin kamu juga bisa hubungi orang-orang terdekat kamu yang bisa kamu percaya untuk mungkin menerima apa yang lagi kamu alami. Terima kasih. Mungkin kamu ada nggak pesan-pesan mungkin buat orang yang pernah lagi mengalami ataupun pernah mengalami di fase tersebut juga? Aku tahu mungkin mereka stuck gitu ya, nggak tahu harus kayak gimana, tapi setidaknya coba cari dulu gitu ya satu orang yang bisa mereka percaya gitu, entah itu dari teman, keluarga ataupun saudara, yang bisa mengeluarkan tempat aman untuk kamu mengeluarkan hal-hal yang kamu pendam sama ini. Intinya sih jangan dipendam gitu ya, karena kalau misalkan dipendam terus-terusan pasti akan meledak suatu saat nanti. Maka dari itu coba cari dulu satu orang yang menurut kamu bisa kamu percaya. Jadi balik lagi tadi ya ke apa namanya yang teteh bilang, kalau misalnya setelah teteh ngerasa bahwa teteh melakukan self harm dan lain-lain itu, teteh bahkan hingga perasaan leganya tuh nggak lebih banyak gitu dari perasaan di teteh itu. Nah, menurut aku itu mungkin bisa dijadiin suatu mungkin itu bisa jadi teteh buat suatu pelajaran gitu ya, bahwa mungkin hal-hal yang menurut kita harus dilakuin saat ini itu hal terbaik gitu ya buat kita gitu. Mungkin teteh bisa alihin ke hal-hal yang lebih positif ke depannya, kayak mungkin salah satunya tadi mungkin teteh bisa distraksi gitu ya. Mungkin di keadaan yang tertentu teteh mungkin bisa sekedar cari alam di luar mungkin, atau mungkin cari mungkin hal-hal yang lebih ke arah yang positif. Baik teteh, terima kasih. Ya, mungkin teteh kita nggak apa-apa. Aman. Kok dingin aku ya? Mungkin sharing kita selesai di sini di waktu ini. Mungkin kedepannya teteh boleh cerita ke aku atau ke teman-teman yang lain mungkin yang teteh bisa percaya untuk berkeluh kesah atau apapun yang mungkin sedang menjadi pikiran teteh, mungkin hal sekecil apapun, mungkin teteh lagi digigit semut atau apapun, diceritain aja nggak apa-apa. Oke teteh, terima kasih banyak.